Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ilma Fadila dengan NIM 19170041 dari kelompok 6 yang beranggotakan Devi Pramita Ihsan, Nur Ilma Fadila, saya sendiri, Muhammad Afif Khaironi, serta Abdullah Haris akan menjelaskan materi yang berjudul bentuk dan jenis aplikasi ICT dalam pendidikan. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas terkait dengan jenis aplikasi yang ada dalam ICT pendidikan, kita harus tahu dulu apa itu pengertian ICT serta kelebihan dan kekurangannya. Nah, ICT itu sendiri merupakan singkatan dari Information and Communication of Technology, atau dalam bahasa Indonesia biasa kita kenal dengan istilah TIK, yang berarti teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan apa itu TIK, karena sejak kita masih duduk di bangku sekolah dasar, kita sudah mempelajari tentang apa itu TIK. Ya, walaupun di SD kita masih belajar tentang materinya saja, tapi sekarang pasti teman-teman udah mengerti cara pengimplementasian TIK ini dalam segala aspek, terutama dalam bidang pendidikan. Nah, pengertian TIK sendiri ialah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan. Pengertiannya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi sendiri ialah segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan alat bantu, manipulasi, dan bagaimana cara pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu yang digunakan untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Nah, saat ini tentunya perkembangan ICT, khususnya di Indonesia ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dan ICT ini menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya dalam bidang pendidikan. Ya, seperti sekarang, kita akan mengalami kondisi pandemi COVID-19. Nah, karena pandemi tersebut, kita diharuskan untuk melaksanakan segala aktivitas secara online dari rumah. Nah, ICT di sini sangat berperan penting dalam hal ini karena dengan adanya ICT ini membantu kita bisa berkomunikasi atau bisa menjalankan proses belajar mengajar dalam bidang pendidikan ini dengan mudah. ICT ini dalam membantu pendidikan Indonesia itu biasa kita kenal dengan produk ICT-nya, biasa kita kenal seperti Zoom, Google Classroom, dan lainnya yang dapat membantu dalam perkembangan pendidikan saat pandemi ini. Selanjutnya ialah kelebihan dan kekurangan dari ICT. Nah, kelebihan dan kekurangan yang pertama yaitu sistem ujian yang berbasis komputer ini dapat mengurangi potensi kecurangan saat ujian. Ya, karena biasanya kan kita ujian menggunakan kertas. Nah, di situ potensi kecurangannya sangat besar dibanding dengan kita menjalankan ujian berbasis komputer. Karena kan kalau kita menggunakan komputer, kita hanya bisa membuka satu aplikasi seperti itu, aplikasi yang kita gunakan untuk ujian, tidak bisa mengakses hal-hal lain, karena kalau kita keluar dari aplikasi tersebut, kita akan otomatis berhenti dari ujian tersebut. Jadi, sistem ujian dengan berbasis komputer ini sangat dapat mengurangi potensi kecurangan yang dilakukan anak-anak saat ujian. Nah, kekurangannya ialah harga komputer, laptop, dan alat-alat lainnya yang digunakan dalam ujian yang berbasis komputer ini relatif cukup mahal dan tidak semua siswa dapat memilikinya. Jadi biasanya sekolah
mengambil tindakan dalam hal ini untuk meminjam laptop dari para siswa untuk digunakan saat ujian. Nah, nanti para siswanya ini sendiri menggunakan laptopnya sendiri yang dipinjamkan kepada sekolah. Nah, biasanya yang menggunakan fasilitas dari sekolah ialah anak-anak yang benar-benar tidak mampu untuk beli atau tidak punya alat-alat komputer atau laptop dan sejenisnya. Kelebihan yang kedua ialah guru dapat lebih mudah menjelaskan instruksi-instruksi yang rumit dan memastikan pemahaman-pemahaman daripada murid. Nah, biasanya dengan ICT ini, kan sistemnya berarti online ya. Nah, guru dapat memberikan penjelasan melalui video, melalui teks, melalui VN atau suara, dan itu dapat menjelaskan persoalan-persoalan yang rumit secara luas. Dan serta banyak contohnya juga, seperti ada contoh-contoh penjelasannya di Google, di YouTube yang bisa diakses oleh para murid. Nah, kekurangannya ini ialah permasalahan dalam pengoperasian alat-alatnya. Nah, biasanya yang mengalami permasalahan ini bukan hanya dari pihak guru, tetapi juga murid. Nah, makanya itu pentingnya kita belajar masalah ICT ini ketika kita masih di bangku sekolah. Yang ketiga ialah kelebihannya, guru dapat membuat kelas lebih interaktif dan membuat proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dalam proses pengajarannya bisa dibubuhkan contoh-contoh animasi video terkait dengan penjelasan materi, jadi sehingga para murid bisa belajar dengan lebih menyenangkan. Nah, kekurangannya, para murid bisa bermain game dengan bebas di smartphone saat guru menerangkan pelajaran. Kelebihan yang keempat selanjutnya ialah gambar-gambar lebih mudah digunakan dalam proses mengajar dan memperbaiki daya ingat bagi para murid. Nah, biasanya para murid memang lebih suka belajar melalui gambar-gambar dan lebih mudah mengingatnya daripada dia mendengarkan narasi atau membaca teks seperti itu. Nah, kekurangan dari kelebihan yang tadi, penyalahgunaan teknologi ini bisa dilakukan siswa kepada hal-hal yang negatif, seperti mencontek, mengakses konten-konten yang berbau pornografi, dan cyberbullying. Serta kelebihan yang kelima ialah dengan ICT, murid dengan guru dapat menjalin komunikasi yang lebih pada masa pandemi seperti ini. Nah, ya ini kelebihannya ICT tadi yang saya bilang, dalam kondisi pandemi yang mengharuskan kita untuk belajar di rumah, ICT di sini berperan sebagai fasilitator dalam kita melaksanakan proses belajar dan mengajar. Nah, kekurangan dari kelebihan yang tadi, itu ialah para pengajar kesulitan dalam menggunakan alat ICT, serta kurangnya pengalaman dari para pengajar dalam penggunaan ICT. Nah, tapi biasanya para pengajar dalam hal ini berusaha untuk memahami dan menggunakan alat ICT dalam proses belajar mengajar. Jadi hal ini masih bisa diminimalisir dengan cara belajar lebih untuk menggunakan alat-alat ICT. Dan biasanya untuk belajarnya juga bisa dilakukan secara otodidak karena banyak penjelasan-penjelasan melalui tutorial di YouTube, di Google, maupun sebagainya. Nah, penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk itu, saya undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Haris dengan NIM 19170077 akan menjelaskan tentang materi TV atau televisi edukasi. Pengertian dari televisi edukasi adalah stasiun TV yang didirikan khusus pada siaran pendidikan
Artinya stasiun TV ini menyiarkan hanya pendidikan. Seperti contoh, tidak menyiarkan sinetron, tidak menyiarkan film-film lainnya. Selanjutnya, TV Edukasi adalah salah satu stasiun televisi yang dimiliki oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Puspom Departemen Pendidikan Nasional. Dari banyaknya stasiun TV yang dimiliki oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, TV Edukasi ini termasuk bagian dari salah satu TV yang diresmikan secara nasional oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2004, 14 Oktober, yang pada waktu itu diresmikan oleh Pak Ahmad Fajar. Selanjutnya, siaran televisi pendidikan dapat menjangkau seluruh wilayah di Indonesia dan telah disiarkan oleh TVA. Siaran televisi edukasi ini dapat dijangkau di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali, kecuali tidak mempunyai TVA. Karena yang paling utama adalah punya TV dulu, baru kita bisa mengakses TV, channel TV edukasi. Setelah pengertian, kita akan membahas tentang tujuan apa sih, kenapa dibentuk dengan TV edukasi ini. Tujuan didirikannya TV edukasi ialah memberikan layanan siaran pendidikan berkualitas untuk menunjang tujuan pendidikan nasional. Artinya TV edukasi ini menyiarkan tentang bagaimana pendidikan yang ada di Indonesia dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Karena layanan pendidikan di Indonesia butuh teknologi juga, seperti teknologi TV atau sekarang semakin maju bisa diakses dengan YouTube atau lainnya seperti sosmed. Selanjutnya, sasaran TV edukasi adalah peserta didik dari semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, praktisi pendidikan, dan masyarakat. Sasaran TV ini, selain itu, sasaran didirikannya TV edukasi ini seperti peserta didik dari semua jalur, entah jalur formal atau non formal, di semua jenjang, dari SD, dari TK sampai kuliah, dan jenis pendidikan seperti PAI kayak mubalik gitu, terus seperti biologi ataupun budaya yang sering ditampilkan karena pendidikan budaya penting, praktis pendidikan dan masyarakat, dan yang utama adalah dan tidak kalah penting adalah masyarakat, karena masyarakat tidak semua mendapat pendidikan yang khusus. Jadi masyarakat akan menikmati edukasi dengan baik. Selanjutnya, sistem penyiaran. Sistem yang digunakan terutama adalah sistem siaran tertutup melalui penggunaan parabola dari parabadi. Artinya, siaran penyiar TV edukasi ini menggunakan parabola, yang parabola ini langsung dihubungkan ke satelit Parapade, dan satelit Parapade ini akan menyebarkan ke seluruh wilayah di Indonesia. Adapun kerjasama yang dilakukan oleh TV edukasi, yang seperti banyak contoh, saya ambil contoh seperti Surabaya TV, atau channel Jember TV, dan lain-lain, terutama dengan TVRI. Selanjutnya, banyak kelebihan dan kekurangan TVE, tapi saya akan memberikan contoh satu saja tentang kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan dari TVE. TVE tahu, dengan televisi siswa tahu kejadian-kejadian mutakhir. Mereka bisa mengadakan kontak dengan orang-orang besar dikenal dan dalam bidangnya, melihat dan mendengarkan mereka berbicara. Artinya, televisi ini mengenalkan siswa maupun siswi Indonesia tentang keadaan yang paling konvensional yang ada di Indonesia, seperti
Seperti kita bisa melihat channel Mata Najwa atau Najwa Shihab. Itu merupakan tokoh besar di mana tokoh-tokoh dengan pemikiran yang luas. Nah, selanjutnya kekurangan dari TV edukasi. Kekurangannya adalah layar kekhawatiran muncul bahwa siswa tidak memiliki hubungan pribadi dengan guru dan siswa bisa jadi bersikap posesif selama penayangan. Artinya, siswa dengan guru ini tidak ada kontak karena TV ini bersifat pasif, tidak aktif. Selain itu, tidak ada hubungan antara guru dan murid. Itulah beberapa yang bisa dijelaskan. Kalau ada salah atau beletot-beletot, saya mohon maaf. Saya Tunggu Haris dan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Rometa Ihsan, saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai Schoolnet. Saya akan menjelaskan mengenai Schoolnet. Schoolnet adalah zona sekolah, suatu program yang dicanangkan Departemen Pendidikan Nasional atau DPN dalam rangka menyediakan suatu jaringan informasi dan komunikasi antar sekolah di seluruh Indonesia. Tujuan targetnya sendiri yaitu tujuan dari Jardiknas Schoolnet adalah memperkuat pemanfaatan TIK untuk pembelajaran, layanan, sehingga dapat menyediakan sarana dan prasarana TIK yang berbasis TIK untuk memperkuat sistem pembelajaran yang ada di seluruh Indonesia dan juga mempermudah penyampaian informasi antara tenaga pendidik dan peserta didik. Jadi dari tujuan dan target tersebut diharapkan dilaksanakan Schoolnet ini secara maksimal dan tentunya mencapai keinginan atau target yang diinginkan. Untuk Schoolnet sendiri memiliki 3 jenis, yaitu Schoolnet ADSL, Schoolnet Wireless, Schoolnet WiMAX. Schoolnet ADSL sendiri keuntungannya yaitu kita dapat tersambung ke internet dan tetap dapat menggunakan telepon untuk menerima atau menelpon. Sambungan ADSL ini akan bekerja dengan sempurna jika lokasi kita cukup dekat dengan sentral telepon. Untuk yang kedua yaitu Schoolnet Wireless, dari ADSL kemudian dikembangkan menjadi wireless. Program ini dikembangkan di daerah di mana topografinya cenderung datar. Penggunaan dari perangkat wireless sendiri dapat dijangkau mencapai 3-5 km dari titik pemancar. Kekurangannya yaitu wireless ini harga perangkatnya cukup mahal dan harus LOS, line of sight, dan keamanan jaringan wireless sangat rentan. Kemudian yang ketiga yaitu Schoolnet WiMAX. Apa sih Schoolnet WiMAX itu? Nah, Schoolnet WiMAX adalah salah satu teknologi yang cukup murah, memiliki banyak fitur yang selama ini belum ada pada teknologi Wi-Fi dengan standar IEEE 802.11 dan mudah untuk diimplementasikan dalam Jardiknas sehingga seluruh zona sekolah yang ada di Indonesia dapat terhubung. Untuk kekurangannya yaitu terlalu banyak jenis perangkat yang tidak saling kompatibel. Kemudian mengenai pengelolaan dan pendistribusian akses Schoolnet, yakni di mana di sini disarankan atau direkomendasikan titik distribusi akses Schoolnet dan kemudian jam ideal pemanfaatannya. Untuk SD atau MI yaitu di ruang kepala sekolah, ruang guru atau TU, dan perpustakaan. Jam idealnya yaitu 7-8 jam per hari. Untuk SMP atau MTS di ruang guru atau TU dan lab komputer, jam idealnya yaitu 9-10 jam per hari. Untuk SMA atau SMK atau MA terletak di lab komputer atau multimedia, kemudian jam idealnya yaitu 11-12 jam per hari. Nah,
sebuah sistem pastinya mengalami gangguan, entah itu karena cuaca yang ekstrim atau kesalahan dan lain sebagainya. Nah, di dalam Schoolnet ini terdapat di mana kita bisa melaporkan gangguan koneksi Schoolnet dan pemanfaatan Schoolnet melalui telepon, SMS, email, Twitter, dan lain sebagainya. Kemudian untuk manfaat atau keuntungan dari pemanfaatan dari Schoolnet ini untuk siswa, guru, dan pegawai. Yang pertama yaitu mencari peranala informasi dan referensi. Jika siswa mengenai pembelajaran yang diberikan oleh guru, jika guru untuk materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa, untuk pegawai mengenai administrasi pendidikan, serta perpustakaan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu mengunduh teks, grafis, animasi, video, audio untuk siswa yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Guru juga mengenai memperkaya materi pembelajaran untuk pegawai untuk berkaitan dengan teknologi pendidikan. Yang ketiga yaitu presensi kehadiran. Untuk yang keempat, mengunggah laporan karya ilmiah ke blog atau web siswa untuk siswa. Kemudian untuk guru, di web guru untuk guru. Kemudian untuk pegawai memutakhirkan dan mengunggah data siswa, guru, serta pegawai ke pangkalan data pendidikan nasional. Misalnya pada di web dan Dapodik. Untuk manfaat yang selanjutnya yaitu berkolaborasi dengan antar sesama mereka. Untuk siswa berkolaborasi dengan siswa lain, untuk guru berkolaborasi dengan guru lain melalui mailing list, dan juga untuk pegawai berkolaborasi dengan pegawai lainnya. Kemudian untuk pemanfaatan atau manfaat keuntungan yang terakhir yaitu mengenai presensi berkomunikasi melalui email untuk siswa, guru, dan pegawai. Untuk situs yang direkomendasikan untuk siswa yaitu jardiknas.kemdiknas.go.id, nise.dapodik.org, dan lain sebagainya. Untuk situs yang direkomendasikan untuk guru yaitu sk.sertifikasiguru.org, kemudian pmptk.kemdiknas.go.id. Untuk situs yang direkomendasikan untuk pegawai yaitu kemdiknas.go.id, npsn.dapodik.org, pustekkom.kemdiknas.go.id, dan lain sebagainya. Dalam keuntungan atau manfaat yang diambil dari Schoolnet, pastinya terdapat kekurangan dari Schoolnet. Yang pertama, yaitu jumlah adanya Schoolnet per sekolah tidak semua rata sama jumlahnya. Yang kedua, di kondisi alam dan cuaca yang sangat ekstrim, mengalami gangguan. Kemudian yang ketiga, di daerah yang sangat pelosok, tidak semua sekolah merasakan nikmatnya adanya Schoolnet ini yang mengenai tujuan dan targetnya tadi, yang untuk membantu dalam pembelajaran. Yang keempat, terdapat pula siswa, guru, dan pegawai yang masih gaptek dan menyebabkan terhambatnya keefektivitasan dalam pembelajaran. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh saudara Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afif Khaironi. Di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Jardiknas. Jardiknas adalah pengertian dari Jardiknas sendiri adalah program pengembangan infrastruktur jaringan online skala nasional yang dibangun oleh Departemen Pendidikan Nasional Pemerintah Republik Indonesia untuk menghubungkan antar institusi dan komunitas pendidikan se-Indonesia. Jardiknas merupakan salah satu program strategis pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk dunia pendidikan di Indonesia. Melalui infrastruktur jaringan online ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan integrasi teknologi informasi dan komunikasi pada program pemerintah sektor pendidikan untuk kemajuan pendidikan Indonesia saat ini.
dan di masa depan. Cerdiknas sendiri memiliki tujuan dalam proses pengembangannya, yaitu sebagai media informasi dan komunikasi online antar institusi dan komunitas pendidikan di seluruh Indonesia dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan akses, transparansi, dan akuntabilitas pendidikan nasional. Adapun visi dan misi Cerdiknas yakni yang pertama, visi Cerdiknas adalah terdepan dalam pengembangan infrastruktur jaringan online untuk kemajuan dunia pendidikan skala nasional dan internasional. Kemudian, misi dari Cerdiknas sendiri adalah sebagai infrastruktur pendukung utama program peningkatan mutu, pemerataan akses dan peningkatan tata kelola serta akuntabilitas pendidikan nasional berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang kedua, sebagai media pendukung utama proses komunikasi dan informasi yang terpadu antar institusi dan komunitas pendidikan se-Indonesia. Yang ketiga, sebagai infrastruktur pendukung utama program pengembangan sistem informasi administrasi pendidikan nasional dan pengembangan pembelajaran berbasis elektronik yang terpadu. Latar belakang dari Cerdiknas yakni yang pertama, meningkatnya jumlah lembaga pendidikan tinggi, kemudian meningkatnya jumlah sekolah dasar dan madrasah. Yang ketiga, angka putus sekolah menurun dari tahun ke tahun. Dan yang keempat, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa. Di sini tercantum dalam pasal 31. Perkembangan pendidikan yang pesat di Indonesia tersebut dapat dimengerti karena pendidikan adalah mempunyai peran yang amat penting dalam menentukan cepat dan lambatnya pembangunan suatu negara. Gejala umum yang sering dijumpai adalah makin maju tingkatan pembangunan suatu negara, salah satunya dicirikan oleh majunya pembangunan di sektor pendidikan. Oleh karena itu, dapat dimengerti bila pembangunan sektor pendidikan senantiasa memperoleh prioritas utama. Nah, dalam hal ini, hal yang sama juga berlaku di Indonesia, di mana pemerintah Indonesia menempatkan sektor pendidikan sebagai sektor yang mendapatkan prioritas dalam pelaksanaannya. Pendidikan diyakini juga sebagai penggerak pembangunan. Oleh karena itu, dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yakni dalam pembukaan UUD 1945. Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, yakni dalam pasal 12. Oleh karenanya, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggapan pembangunan dan belanja negara. Yang ketiga, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa, yakni dalam pasal 31. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk membangun sektor pendidikan di Indonesia, namun masih banyak masalah-masalah pendidikan yang dihadapi. Hal ini juga dimengerti karena Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk sekitar 230 juta yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau karena kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Maka masalah pendidikan senantiasa muncul di berbagai tempat. Secara umum, masalah pendidikan dewasa ini dapat dikelompokkan menjadi 3. Ketika masalah pendidikan tersebut adalah masalah yang berkaitan dengan 1. Rendahnya pemerataan dan akses pendidikan. Yang kedua, rendahnya mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan. Dan yang ketiga, lemahnya tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik dalam hal pengelolaan pendidikan. Oleh karena itulah, maka dalam Kabinet Indonesia Bersatu sekarang ini, penanganan ketiga masalah tersebut diberikan prioritas. Strategi dan kebijakannya dinamakan 3 pilar pembangunan pendidikan nasional, yakni pilar 1 pertama, peningkatan pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Pilar yang kedua, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan. Dan pilar yang ketiga, penguatan pada proses sistem tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik dalam pengelolaan pendidikan. Yang selanjutnya adalah penanganan masalah pendidikan. Untuk mengatasi permasalahan pendidikan seperti yang disebutkan di atas tadi, maka berbagai upaya pembangunan telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Pembangunan sektor pendidikan di Indonesia senantiasa dilaksanakan berdasarkan strategi dan program yang disusun berdasarkan skala prioritas.
Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah utama pendidikan di Indonesia, antara lain dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pembangunan infrastruktur pendidikan seperti membangun sekolah dan laboratorium yang baru, memperbaiki gedung dan fasilitas lainnya di sekolah yang rusak dan sebagainya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pendidikan, misalnya mereorganisasi struktur organisasi Departemen Pendidikan. Kemudian selanjutnya membuat Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dan kelengkapannya seperti peraturan pemerintah dan surat keputusan Menteri Pendidikan. Yang selanjutnya yakni membuat rencana strategis atau yang kita sebut dengan Renstra, pembangunan pendidikan nasional, baik yang berjangka pendek, menengah maupun yang berjangka panjang. Yang selanjutnya yakni fasilitas dan layanan Jardiknas. Selain sistem jaringan pada jejaring pendidikan nasional yang kini dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, Depdiknas juga memberikan beberapa fasilitas dan layanan kepada pengguna dari jejaring tersebut, yakni yang pertama layanan telepon via internet secara gratis, layanan konferensi dengan menggunakan video, layanan data center dan colocation server, layanan akses internet, layanan web hosting untuk institusi pendidikan, layanan email untuk pegawai dalam lingkup dinas pendidikan, layanan call center dan helpdesk service, dan menyediakan dukungan teknis. Adapun secara umum, Jardiknas dapat dibagi menjadi 4 zona, yaitu zona kantor dinas pendidikan, kemudian zona perguruan tinggi, zona sekolah, dan zona personal. Dalam Jardiknas sendiri ada kendala pada implementasinya. Pada proses implementasi dan pengembangan dari Jardiknas ini juga tidak lepas dari munculnya kendala-kendala yang harus dihadapi. Kendala ini antara lain yang pertama, masalah tersedianya orang yang mengoperasikan, yakni sumber daya manusianya. Kemudian yang kedua, masalah tersedianya dana. Yang ketiga, masalah koordinasi dan kerjasama yang harus ditingkatkan. Yang keempat, masalah sistem keamanan jaringan, dan yang terakhir, masalah kesinambungan tata kelola sistem jaringan di setiap lokasi. Pembangunan jejaring pendidikan nasional beserta fasilitas dan layanan yang dikembangkan seperti apa yang dijelaskan di atas tersebut, yakni kegiatan yang teramat penting untuk tujuan melaksanakan pembangunan pendidikan yang efektif dan efisien. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami dari kelompok 6 mohon pamit. Kritik dan masukan dari teman-teman bisa komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.